Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal SKB, soal-soal prediksi SKB penyuluh pertanian. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Adopsi dalam proses penyuluhan pertanian pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku yang berupa A. Pengetahuan atau kognitif, sikap efektif, keterampilan psikomotorik. B. Pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif. C. Pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik. Dan D. Pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif, keterampilan psikomotorik, dan bahasa tubuh atau body language. Jadi adopsi dalam proses penyuluhan pertanian pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku yang berupa, jawabannya adalah A ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, adopsi dalam proses penyuluhan pertanian itu pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan atau kognitif, sikap atau efektif, maupun keterampilan psikomotorik pada diri seseorang setelah menerima inovasi tersebut yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasaran. Jadi perubahan perilaku dari diri seorang, kalau petani itu dari diri seorang petani setelah menerima inovasi atau penyuluhan dari penyuluh. Nah, bagaimana perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau perilaku. Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekedar tahu saja, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam usaha taninya. Jadi penerimaan inovasi biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain sebagai cerminan dari adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan. Kita lanjut. Tahapan adopsi inovasi adalah sebagai berikut, kecuali A. Tahap penumbuhan perhatian, B. Tahap penumbuhan minat, C. Tahap mencoba, dan D. Tahap mengevaluasi. Yang bukan merupakan tahapan adopsi inovasi adalah tahap mengevaluasi. Kalau untuk tahap adopsi inovasi itu ada 5. Yang pertama, tahap penumbuhan perhatian. Yang kedua, tahap penumbuhan minat. Yang ketiga, tahap menilai. Yang keempat, tahap mencoba. Dan yang kelima, tahap menetapkan. Jadi ada 5 tahapan adopsi inovasi ya, teman-teman harus hafal ini ya, harus ingat ini yang kelima-limanya ini. Nah, teman-teman, sedikit informasi ya, jika teman-teman ingin mendapatkan paket latihan soal SKB penyuluh pertanian dan materinya, ingin try sendiri, kami menyediakan ada beberapa paket yang teman-teman butuhkan. Nah, itu ada 3 paket ya. Paket 1 itu berisi 400 soal latihan plus kunci jawaban dalam bentuk e-book. Kemudian paket 2 itu 400 soal latihan plus kunci jawaban. Kemudian materi SKB penyuluhan pertaniannya. Nanti link aksesnya di Google Drive. Nanti saya kirimkan linknya. Nah, kalau teman-teman ingin membeli paket 3 itu hanya 149.000, berisi 400 soal latihan kunci jawaban, materi SKB penyuluh pertanian. Nah, link aksesnya Google Drive. Kemudian berisi 300 lebih soal latihan plus pembahasannya, link di akses Google Drive juga. Ya, untuk pemesanannya sangat mudah sekali. Teman-teman cukup DM ke Instagram Abdi MR atau kirim ke email abdi@stp@yahoo.com. Kemudian isi DM atau email dengan paket yang ingin dibeli. Seperti paket 3 cukup isi DM atau ditulis di email paket 3 ya. Nanti admin kami akan membalas tata cara pembayarannya. Kemudian pembayaran hanya melalui rekening atas nama Abdi. Selain rekening atas nama Abdi tersebut bukan tanggung jawab kami ya, karena banyak yang pemalsuan gitu untuk mengambil keuntungan sendiri. Pelaku utama dan atau pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak
perihal baru dan berusaha mencari informasi lebih lanjut merupakan salah satu tahapan adopsi inovasi. Hal tersebut merupakan tahapan A. Tahap penumbuhan perhatian, atau B. Tahap menetapkan, atau C. Tahap mencoba, atau D. Tahap penumbuhan minat. Nah, itu merupakan tahap penumbuhan minat ya. Nah, tahapan adopsi inovasi itu ada 5 tadi ya. Pertama, tahap penumbuhan perhatian. Nah, kalau tahap penumbuhan perhatian itu di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha sekedar mengetahui saja adanya gagasan atau ide atau praktek baru yang untuk pertama kalinya. Kemudian kalau tahap penumbuhan minat itu di mana pelaku utama dan atau pelaku usaha itu ingin mengetahui lebih banyak perihal baru tadi ya, perihal baru yang pada tahap penumbuhan perhatian tadi. Nah, dan berusaha mencari informasi lebih lanjut, digali-galinya informasi, mencari informasi tentang hal-hal yang baru tadi. Nah, itulah merupakan bagian dari tahap penumbuhan minat. Nah, kemudian kalau pelaku utama dan pelaku usahanya itu mampu membuat perbandingan, jadi dia bukan hanya sekedar mengetahui adanya ide atau gagasan baru, kemudian dia cari gagasan baru itu. Nah, ini dia mampu membuat perbandingan, itu merupakan tahap menilai, dibandingkannya dengan perihal baru tadi dengan yang lama, mana yang lebih baik. Nah, itu merupakan membuat perbandingan, itu merupakan tahap yang ketiga, yaitu tahap menilai. Kemudian kalau tahap mencoba itu pelaku usaha atau pelaku utama mencoba gagasan baru atau praktek baru. Nah, dia ini kalau tahap mencoba ini dia mencoba gagasan yang diberikan itu tadi. Itu mereka mencoba praktekannya ya, mencoba mempraktekkannya. Nah, itu merupakan tahap mencoba. Kalau yang ketiga tadi, tahap menilai itu belum mencoba ya, dia masih melakukan perbandingan saja. Itu mungkin membaca literatur ya, melihat hasil-hasil penelitian. Nah, itu berbagai macam sumber informasi lah mereka melakukan perbandingan itu pada tahap menilai ya. Kemudian yang kelima yaitu tahap yang terakhir, tahap menetapkan. Nah, pada tahapan ini pelaku utama dan atau pelaku usaha itu meyakini gagasan atau praktek yang baru tadi dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan dalam usaha taninya. Jadi dia sudah meyakini, sudah mencoba, ternyata bagus gitu ya. Nah, mereka akan menggunakan itu gagasan atau perihal baru tadi. Nah, dan menggunakan sepenuhnya secara berkelanjutan dan terus menerus ya di dalam usaha taninya. Cukup jelas itu teman-teman ya. Yang kelima-limanya itu cara menghafalnya mudah karena dia berurutan dari tahap penumbuhan perhatian sampai tahap menetapkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi A. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap tengah, penerap akhir, dan penolak. Atau B. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Atau C. Inovator, penerap awal, penerap tengah, penerap akhir, dan penolak. Atau D. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap tengah, penerap akhir, dan penolak. Jadi berdasarkan kemampuan adopsi inovasi itu pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi yang option yang B, yaitu menjadi inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan golongan penolak. Ini ada 5. Berdasarkan kemampuan adopsi inovasi itu pelaku utama itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama inovator, golongan atau kelompok inovator, kemudian golongan atau kelompok penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Jadi tahapan dan kemampuan pelaku utama dan atau pelaku usaha itu adopsi ini itu dalam adopsi inovasi menentukan metode penyuluhan pertanian yang akan digunakan. Jadi tahapan dan kemampuan pelaku utama pelaku usaha dalam adopsi inovasi ini menentukan kita menggunakan metode penyuluhan pertanian yang mana yang sebaiknya digunakan. Nah, itu perlu kita lihat ya.
kita lihat kemampuannya pelaku utama dan pelaku usaha itu. Nah, bagaimana untuk menentukan metode penyuluhan yang kita gunakan ya. Jadi biar apa yang disampaikan itu langsung diterima oleh petani dan mengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mereka yang dalam hal menerima suatu hal yang baru selalu didahului oleh golongan penerap dini. Mereka selalu melihat dahulu bagaimana respon golongan di atasnya. Pendidikan dan pengalamannya sedang atau cukup. Golongan ini termasuk golongan A. Penerap dini, B. Inovator, C. Penerap awal. Kalau penerap dini udah jelas bukan ya, karena sudah pada soalnya sudah dijelaskan mereka dalam hal menerima suatu hal yang baru selalu didahului oleh golongan penerap dini. Berarti yang option A itu bukan jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah penerap awal. Mulai dari tadi yang 5 tadi ya teman-teman, ada penerap dini, ada inovator, penerap dini, penerap awal ya, penerap akhir, kemudian penolak itu secara berurutan tingkatan golongannya ya. Jadi biar teman-teman juga mudah mengingatnya setiap golongan-golongannya itu. Nah, kalau golongan penerap dini atau early adopter itu orang yang termasuk golongan ini lebih banyak jumlahnya daripada golongan inovator ya. Dalam hal umur rata-rata lebih muda orang yang penerap dini ini. Pendidikan cukup tinggi dan aktif dalam kegiatan di desa. Sifat mereka dalam hal penerapan suatu hal yang baru lebih cepat dibandingkan dengan golongan penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Berarti mereka ini lebih cepat lah ya dalam ada hal-hal yang akan diterapkan, itu mereka lebih cepat dari golongan-golongan penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Nah, bagi mereka penyuluh kesempatan untuk mendekati golongan ini ya, karena golongan ini kebanyakan muncul tokoh-tokoh tani seperti halnya kontak tani. Dari golongan ini merupakan kesempatan penyuluh untuk menjadikan orang-orang yang golongan penerap awal ini untuk menjadi tokoh-tokoh tani agar memajukan pertanian di desanya itu. Kemudian kalau golongan perintis atau golongan inovator ya, golongan inovator ini merupakan golongan yang paling atas tadi ya, yang pertama ya. Itu golongan paling cepat melewati proses adopsi ya, karena mereka termasuk golongan yang menerima dan menggunakan hal-hal yang baru disuluhkan. Jadi ketika dilakukan penyuluhan oleh seorang penyuluh, mereka ini tidak butuh waktu lama untuk menerapkannya dan mereka langsung menerapkannya gitu, karena udah sangat yakin kalau yang disampaikan itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk mereka. Itu yang golongan inovator ini. Nah, golongan ini sudah begitu terbuka hubungannya dengan dunia luar sehingga mereka banyak berhubungan keluar daripada berhubungan dengan petani kebanyakan di sekitarnya. Nah, untuk kegiatan penyuluhan, golongan ini tidak begitu banyak peranannya. Mereka tidak begitu dekat hubungannya dengan petani kebanyakan, tidak aktif dalam membantu menyebarkan hal-hal baru kepada tetangganya, kepada petani-petani yang ada di kelompoknya gitu. Apa yang telah diterima atau diketahui hanya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri atau terbatas disebarkan kepada teman dekat-dekatnya saja. Jadi teman-teman CS-nya lah. Nah, itu paling disitulah mereka berbagi ya, tidak ke semua orang. Nah, itu merupakan golongan inovators atau golongan perintis. Nah, kalau golongan penerap awal atau early majority, golongan ini lebih banyak dari golongan pelopor. Disebut penganut awal karena mereka dalam hal menerima suatu hal yang baru selalu didahului oleh golongan penerap dini. Mereka selalu melihat dahulu bagaimana respon golongan di atasnya. Oh ya, golongan pelopor itu merupakan golongan penerap awal ya teman-teman, biar tidak salah, tidak rancu. Nah, kita lanjut tadi ya. Kalau golongan penerap awal ini mereka selalu melihat dahulu bagaimana respon golongan di atasnya. Nah, yaitu golongan penerap dini. Bagaimana respon golongan penerap ini, baru mereka mau mengikutinya gitu. Kemudian kalau di segi pendidikan dan pengalaman itu sedang sampai cukup, tetapi mereka dihormati dalam masyarakat.
Dari golongan ini muncul petani maju. Mereka cukup berpengaruh terhadap petani, kebanyakan aktif dalam membantu usaha pemerintah, dalam pembangunan masyarakat desa, dan hubungan dengan para petani lainnya cukup akrab. Dengan demikian, orang yang termasuk dari golongan ini perlu didekati dan diminta bantuannya oleh seorang penyuluh. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mereka yang pada umumnya termasuk tradisional sehingga enggan untuk melakukan adopsi inovasi. Seringkali mereka tergolong sudah lanjut usia, status sosialnya rendah, dan usaha taninya sangat subsisten. Golongan ini termasuk dalam golongan A. Inovator, B. Penerap dini, C. Penerap akhir, dan D. Penolak. Kalau golongan ini merupakan golongan yang D. Penolak. Ini penjelasannya. Kalau inovator dan penerap dini sudah kita jelaskan tadi. Kalau golongan penerap akhir atau late majority, itu golongan ini merupakan kumpulan orang yang paling lambat menerima satu hal yang baru. Mereka juga bisa disebut golongan penerap akhir. Dalam hal umur, kebanyakan rata-rata sudah agak tua dan hubungan dengan dunia luar sangat kurang. Mereka tidak aktif dalam kegiatan organisasi, apalagi membantu kegiatan penyuluhan pertanian. Selalu mau menerima segala sesuatu sebagaimana umumnya dengan yang lain, sesudah melihat kebaikan dan keuntungannya. Mereka sangat takut dengan risiko yang sifatnya coba-coba. Apalagi penerapan teknologi baru misalnya, itu mereka tidak akan mau langsung menerapkannya, ya, karena itu kan merupakan salah satu percobaan, belum ada hasil yang dilihat secara nyata oleh mereka. Nah, itu golongan penerap akhir itu ya. Nah, sehingga dengan sifat-sifat yang seperti itu mereka selalu serba meniru. Jadi ketika ada orang penerapan misalnya penggunaan alsintan yang lebih efisien, mereka tidak mau langsung menggunakannya. Mereka lihat dulu kalau ada golongan-golongan yang lain atau teman-teman yang lain menerapkan itu ternyata bagus, memang lebih murah, hasilnya juga lebih bagus, baru mereka meniru menggunakan alsintan itu. Kemudian golongan penolak atau lagar, itu mereka yang pada umumnya termasuk tradisional sehingga enggan untuk melakukan adopsi inovasi. Masyarakat yang mempunyai corak demikian memang seringkali agak sulit untuk mengubah dirinya dengan hal-hal yang baru. Seringkali mereka tergolong sudah lanjut usia, status sosialnya rendah, dan usaha taninya sangat subsisten. Karena ciri yang dimiliki tersebut, maka mereka umumnya petani kecil yang peluangnya sedikit sekali sebagai opinion leader. Nah, orang-orang ini yang termasuk kategori petani tradisional, ya. Intinya mereka golongan penolak itu, mereka tidak mau menerima inovasi-inovasi baru. Mereka tetap selalu mendambang-dambangkan teknologi pertanian yang lama gitu ya. Mungkin di sawah orang sudah menggunakan traktor, mereka masih juga menggunakan cangkul untuk membajak sawah gitu. Dan mereka tidak mau menerima teknologi baru. Jadi mereka tetaplah seperti itu dalam berusaha taninya. Nah, demikianlah latihan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk tes SKB tahun ini lulus dan mengantongi NIP sebagai ASN CPNS atau PPK. Sebelum saya tutup, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.